casingnya, ada casingnya. Ini akan dicor ya. Setelah di casing terpasang dicor. Kemudian setelah cukup umur ya, ini dipotong ya. Ini dipotong. Setelah dipotong, kemudian ini sebetulnya gaya yang setelah dipotong ya, tidak seperti ini gayanya. Dia ingin kembali. Ya. Seperti karet kita tarik ya. Saya contohkan aja karet belang ya, yang gampang aja tali karet itu kita tarik dari kedua ujungnya. Dia mesti ingin melawan, dia kembali pada kondisi semula. Ya. Tetapi di dalam hal di concrete pre-stress ini ya, dia tidak bisa kembali ke semula karena dia ditahan oleh penampang beton. Jadi serat sepanjang badan beton itu menahan dia tidak bisa kembali, sehingga dia melakukan tekanan terhadap penampang daripada beton ini. Ya, dia melakukan tekanan pada penampang. Seharusnya ini ya, gayanya ini tidak seperti ini ilustrasinya ya. Ini betul ya. Nah, begitu ini dipotong di sini, ini dipotong di sini ya. Dia ingin kembali nih ya, dia ingin kembali sehingga seharusnya F-nya itu di sini. Ya. Nanti akan saya perbaiki ini ya. Ini seharusnya F-nya ke situ, ini F-nya ke sini ya. Sehingga yang tertekan itu adalah penampang-penampang ini. Ya. Dan serat penampang sepanjang batang ini akan secara merata tertekan. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang tahapan-tahapan kerja dari pre-tension itu adalah yang pertama, kabel atau tendon prategang ditarik atau diberi gaya prategang kemudian diangker pada suatu abutment ya, tetap ya. Itu gambar A tadi ya, abutment atau dinding juga bisa. Nanti akan ada saya berikan gambarnya ya, sesungguhnya ya. Kemudian tahap 2, beton dicor pada cetakan. Tadi sudah saya sampaikan ini ya. Dan landasan yang sudah disediakan sedemikian sehingga melingkupi tendon yang sudah diberi gaya prategang dan dibiarkan mengering ya, di gambar B ya. Yang tahap 3, setelah beton mengeras dan cukup umur dan kuat untuk menerima gaya prategang, tendon dipotong dan dilepas sehingga gaya prategang ditransfer ke beton. Nah, ini tadi ya. Ini gaya prategang ditransfer ke beton. Ini seharusnya terbalik gayanya ya. Nanti akan saya balik ya. Apa nanti waktu sebelum kirim tak balik. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini praktek yang sesungguhnya ini untuk balok ya. Ini lihat ini ditambatkan pada balok-balok besi, kemudian balok besi ini diangker ya, sehingga dia tidak akan bergerak. Ini wedges-nya ya, ini kuncinya ini. Kunci tidak bisa lari ini ya. Tinggal dicor, nanti setelah cukup umur ini ya. Ini kan kelihatannya sudah cukup umur betonnya nih. Ini tinggal motong di sini ya. Potong, dipotong gitu ya. Potong seperti itu. Oke. Nah, ini juga ilustrasi lain ya. Kemudian nah ini tadi yang lebih jelas ya. Ini menggunakan dinding plat ya. Jadi ini wedges-nya, ya, penahannya, ya. Jadi ini luarnya, di dalamnya ini bentuknya limas terpancung ya, limas terpancung. Ketika ini ingin kembali ke sana, ini mengecil dia, ini ada lubangnya, ini ada sobekannya ya, sobekannya. Karena ini kerucut terpancung ya, di sini penampangnya besar, yang di depannya penampangnya kecil ya. Begitu ini ingin kembali ke sana, ini yang di dalam ini ditarik, dia akan ngunci, menjepit dari strand, ini namanya strand ya. Kalau kumpulan tendon, kumpulan strand itu disebut tendon ya. Kalau satu biji, satu batang ini disebut strand. Strand itu artinya untaian ya. Ada yang bar ya, juga ada. Bar itu batang ya. Bar itu batang. Ini ditambahin
ini ya baut karena dianggap mengkhawatirkan wet gas-nya tidak tahan, ditambahin baut lagi penahan ini. Ya, seperti ini. Kayak gini ya. Ini sekali lagi saya sebutkan ini strand namanya untaian ya. Biasanya minimum ini ada 5 ya, 5 wire ya, 5 kawat. Biasanya ada yang 7 kawat juga ya. Diameternya yang banyak itu 12,7 sama 15,2 mm ya. Jadi seperti ini kondisinya, ini adalah pretension. Ya. Nah, ini adalah plat pre-stress, precast ya, yang kita pakai di gedung GKB ya, Gedung Kuliah Bersama UPN. Ini adalah proses pembuatannya di Bandung. Saya kebetulan waktu itu sama Pak Iwan, sama Pak Yayan, sama Pak Pranoto ke Bandung dulu. Tuh. Kita lihat langsung ke support ke pabriknya ya. Jadi ini ya, ini berarti bukan yang rusak ini ya. Ini ujungnya nanti akan dibersihkan ini. Ya, dibersihkan. Nah ini tambatannya ini tadi ya. Tambatannya, jadi ini juga sama aja seperti tadi prinsipnya ya. Tosok ini seperti ini ya. Terus ini proses pengecorannya seperti ini. Ini adalah mesin cornya. Ini saya ada videonya nih. Jadi seperti ini. Nah, nanti setelah ini kering ya, ini panjangnya kalau tidak salah sekitar 60 meter. Panjang dari ujung ini ke ujung satunya 60 meter ya. Di sana juga yang di ujung sana juga satunya dimatikan seperti ini. Di sini juga mati, sana mati ya. Seperti ilustrasi gambar tadi ya. Nah, nanti space-nya plat ya, yang di apa namanya, kalau 4 sisi plat, 4 sisi itu kan ada baloknya ya, kiri kanan depan belakang itu ada baloknya. Nah, ini nanti ke arah mana? Kita mestinya ke arah bentang pendek ya, mengarahkan ininya, arahnya, sehingga nanti dipotong ini setelah kering ya, dipotong sesuai dengan kebutuhan ya, dengan alat potong. Kalau di pabrik itu dia punya alat motong, misalnya saya butuh 3 meter, jadi dipotong 3 meteran ya. Nah, ketika dipotong ya, dia cukup umur, kasus seperti ini nih bisa terjadi ya. Mana tadi ya? Nah, ini lihat. Ini ada chambernya ya. Ini ada chambernya. Kasusnya gedung kuliah GKB itu juga sama seperti ini. Tapi nanti begitu dia dibebani, di sini ada apa namanya? Ada keramik ya, kemudian ada spesinya itu dia sudah kembali lurus ini ya, dia kembali lurus seperti itu ya. Nah, ini ya, nah ini sekarang kita ini tadi yang, nah ini yang post tension ya, ini yang post tension. Oh, enggak ada ya. Metode pasca tarik. Nih. Sekarang metode pasca tarik ya. Tadi metode pratarik. Ini, sampai ini ya tadi. Ini metode pasca tarik, post tension method, pemberian pre-stressing setelah beton dicor dan cukup umur. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, saluran tendon ya. Ini ducting tendonnya ya. Kemudian ini beton cornya ya. Nah, nanti saat sebelum dicor ya, ini diinstal dulu ya. Kalau dia lengkung parabola, diatur lengkungnya parabola sesuai dengan hasil analisisnya, hasil desainnya ya. Ini berapa di tengah, ini maksimum berapa ya kan, itu kan ada persyaratannya. Terus ini lengkungnya bagaimana. Jadi ini nanti ductingnya dilengkung seperti ini ya, kayak gini ya. Nah,
Setelah itu dicor ya. Setelah dicor, kemudian setelah cukup umur ya, ini dimasukin anunya, strand yang tadi itu. Strandnya sama saja, pretension sama post tension, strandnya sama ya. Nah, dimasukkan dalam ducting ini, berapa strand yang dibutuhkan di dalam satu tendon, itu dimasukin semua ya. Nah, setelah itu distressing ya, setelah distressing diinsert seperti tadi itu pakai wedges tadi ya, itu namanya wedges ya. Tuh. Dikunci ya. Kemudian kalau ini terdiri dari banyak strand, ini harus ada angkernya di sini ya. Ini ada angkernya. Ya, kalau strandnya sedikit dengan apa tadi wedges tadi itu cukup ya. Tapi kalau banyak biasanya pakai angker di sini ya. Kemudian ada hitungan tersendiri untuk menghitung kekuatan angker ketika dia menerima transfer dari gaya pratekan menekan penampang betonnya. Nah, itu harus dihitung anunya, angkernya kekuatannya berapa gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian tahap-tahapnya, nah, yang pertama dengan cetakan atau framework yang telah disediakan lengkap dengan saluran atau selongsong strand ya, tadi yang sudah saya katakan. Ya, tendon ducting yang dipasang lurus, lengkung parabola, ya, bisa lurus, bisa lengkung parabola, ya. Kemudian beton dicor, gambar A. Ya. Yang kedua, setelah beton cukup umur, strand tendon dimasukkan ke dalam ducting tendon, tadi sudah saya sampaikan juga ya. Kemudian stressing strand untuk mendapatkan gaya prategang. Metode pemberian gaya prategang ini salah satu ujung kabel diangker, ya. Kemudian ujung lainnya ditarik. Ini ditarik dari satu sisi. Ini namanya kalau dalam bahasanya di proyek disebut mati hidup. Ya. Yang tadi yang saya katakan di salah satu ujung itu diangkar, yang satu ujung itu tidak diangkar, nariknya dari satu ujung yang tidak diangkar. Itu namanya mati hidup. Ada pula yang ditarik dari kedua sisinya dan diangkar secara bersamaan. Setelah diangkar, ducting digrouping melalui lubang yang telah disediakan. Itu di gambar B tadi. Ya. Jadi ada dua macam ya, dua cara, mati hidup atau hidup-hidup. Ya, itu bisa ya. Situ anunya, sistem stressingnya ya, stressingnya strand tendon ya. Kalau yang sudah pernah ke JLLB itu tahu ya, di situ ada prakteknya. Sayang saya tahun ini perusahaan yang saya ikuti kalah lelang, jadi saya tahun ini kelihatannya sudah tidak bisa ikut. Padahal ini penting, itu yang 50 meter yang nyebrang double track rel kereta api dari Pasar Dui ke Jakarta itu. Itu nanti akan nyebrang itu erection-nya cukup unik itu nanti. Justru saya tidak bisa karena yang kontraktor kemarin, yang tahun kemarin yang seharusnya sampai menyelesaikan erection girder karena terlambat tidak tercapai ya, sehingga nanti tahun ini kontraktor apakah kontraktor yang dulu terus lagi atau bagaimana ya. Cuman MK-nya yang mengawasi proyek itu sudah ganti, bukan perusahaan yang saya ikuti, sehingga saya tidak masuk tim ahli strukturnya. Kemudian yang tahap 3, setelah diangkut, balok beton menjadi tertekan, jadi gaya prategang telah ditransfer ke beton. Ya. Karena tendon dipasang melengkung, maka akibat gaya prategang, tendon memberikan beban merata ke balok yang arahnya ke atas. Akibatnya, balok melengkung ke atas yang disebut chamber. Ya. Itu di gambar C tadi. Nah, ini instalasi yang sesungguhnya, ya. Ini adalah di tengah bentang, ya. Nah, ini semakin ke tepi, ya. Nah, ini juga gitu semakin. Nah, ini kalau sudah di tepi seperti ini, ya. Ini bukan satu gambar ya, ini dua gambar. Ini ujung kiri, ini ujung kanan. Ya. Jadi yang di
tengah 3 yang 1 di atas, yang 2 paralel di bawah. Ya, seri di atas 1 ya. Tadi ini proses ini ya, pemindahan. Nah ini masih kelihatan. Ya, ini masih kelihatan ini makin lama makin dia ini kelihatan ini ya. Dia makin berubah menjadi seri dari atas ke bawah. Di sini itu bawah 2 di atas 1 ya. Bawah 2 di atas 1, lama-lama sedemikian rupa ini dirubah menjadi setelah ditumbuhan menjadi ini 3 ini ya. Ini seperti ini. Ya. Nah, ini casingnya ya. Ini bekastingnya E-Gilder ini ya. Seperti ini. Kalau panjangnya 50 ya ini juga 50. Meskipun segmen ya. Ini sistemnya segmen ya. Ini nanti potong-potong nih, nggak salah ini potongannya. Ini potongannya gitu ya. Ya juga segmenan. Sistem segmen. Cuman waktu ngecor itu harus menjadi satu. Di sini sudah ada let-letnya. Ada fancy-fancy-nya di dalamnya. Ya. Ini setelah jadi ya. Ini sudah jadi tapi sudah segmenan. Ini ada dowel-dowel ya. Untuk nanti men-assembling ya. Men-assembling satu dengan lainnya. Ya, satu lubang, satu ini ada dowelnya. Nah, ini lubang tendonnya tadi yang saya katakan. Ini terdiri dari 4 tendon ya. Dari 4 tendon, ini 2 tendon. Ini kelihatannya bukan dari satu segmen. Ini kelihatan besar ya. Ini kelihatan besar, ini kelihatan lebih kecil ya. Ini lebih kecil. Jadi ini bukan segmennya ini, tidak ada hubungannya ini dengan ini. Seperti itu ya. Nah ini kalau dilihat ini satu segmen juga ya. Ini yang ujung, ini ada lubang angkernya ya. Nah ini tadi yang saya katakan ada lubang angkernya ya. Nanti ini ada penutup angkernya, kemudian ada lubang-lubang. Ini tendonnya ya tadi ini. Ini ducting tendonnya, ini ducting tendon ya. Nanti ditutup dengan ini ada kuncinya nih. Nanti ditutup dengan berapa jumlahnya strand yang masuk di tendon ini, lubangnya angker juga banyaknya seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ada lubang growthing ya. Begitu selesai di strand harus di growthing supaya tendonnya bisa stabil, tidak lari ya. Kemudian tahapan pembebanan sekarang ya. Tahapan pembebanan itu pada beton prategang ada 2 tahap pembebanan. Tidak seperti pada beton bertulang biasa. Ya. Pada setiap tahap pembebanan harus selalu diadakan pengecekan atas kondisi pada bagian yang tertekan maupun bagian yang tertarik untuk setiap penampang. Ya. Kalau full pre-stress ya mungkin dari Bu Cinta juga sudah dijelasin bahwa tidak boleh ada tegangan tarik di setiap penampang. Dimanapun kita potong penampangnya, itu selalu harus tekan semua, baik serat atas maupun serat bawah. Ya. Minimum 0 ya, minimum 0, tidak boleh ada plus ya. Kalau plus berarti sudah tarik, nanti beton pratekannya bisa jebol. Gitu. Kemudian yang ketiga, 2 tahap pembebanan pada beton prategang, yaitu tahap transfer, kemudian tahap servis. Artinya itu sehabis stressing, dia akan setelah diangker ya, dia ini akan mentransfer gaya prategang ya. Seperti yang saya katakan tadi, karet itu ingin kembali ya, kalau kita tarik, dia ingin kembali. Karena dia tidak bisa kembali, dia akan menekan penampang betonnya. Nah, itu mentransfer dari gaya prategang jadi menekan penampang beton, itu transfer. Kemudian tahap servis ketika beban luar dan berat sendiri mulai bekerja, ya.
Ketika transfer belum tentu berat sendiri sudah bekerja, kecuali balok sudah diinstal terlebih dahulu, ya, di atas tumpuan, kemudian dilakukan stressing. Jadi ketika transfer berat sendiri masuk, ya. Nah, nanti berat sendiri masuk, kalau misalnya kita punya shipyard sendiri atau lapangan untuk melakukan stressing sendiri, kemudian di erection pada tempat yang ditentukan, setelah duduk di tumpuannya, di peletakannya setelah duduk, nah itu baru beban sendiri ikut bekerja, ya, berat sendiri ikut bekerja sebagai gravitasi, ya. Jadi gaya prategang itu mulai melawan beban gravitasi dari beratnya sendiri, ya. Nah, setelah beban itu bekerja semuanya, di atasnya beban hidup, beban mati, misalnya ada plat di atasnya girder itu, ya, kemudian ada orang lewat, atau kalau jembatan ada kendaraan lewat, nah ini sudah namanya tahap servis, ya. Seperti itu. Kemudian yang pertama tahap transfer tadi, ya. Pada pre-tension, ya, tahap transfer terjadi pada saat anchor dilepas dan gaya prategang transfer ke beton. Tadi, ya, di atas sudah ada ilustrasinya. Saya katakan yang panahnya salah tadi, ya. Yang panahnya kurang tepat itu mestinya berbalik, dia menekan betonnya itu. Tertekan stres. Halo? 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 Halo, ada pertanyaan? Halo? Halo, itu kok ada suara, ya? Ada pertanyaan tak? Enggak, Pak. Halo? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, saya teruskan lagi. Yang B sekarang, untuk metode post tension, ya, tahap transfer terjadi pada saat beton sudah cukup umur dan dilakukan penarikan kabel prategang. Nah, pada saat itu, yang pertama terjadi pada kondisi ini, beban-beban yang bekerja hanya berat sendiri struktur. Nah, saya katakan tadi, ya, pekerja dan peralatan, sedangkan beban hidup belum bekerja sepenuhnya, ya. Tuh. Ketika ini sudah di erection, ya, sudah ditaruh di tempatnya. Kemudian yang kedua, gaya prategang sudah bekerja penuh dan belum ada kehilangan gaya prategang, ya. Kemudian kondisi yang ketiga itu adalah kondisi ini disebut gaya prategang dan tegangan awal, initial stress and initial pre-stress. Nah, kondisi 1 dan 2 ini disebut prategang awal atau initial stress. Tegangannya pun nanti akan menjadi tegangan awal, ya, atau initial stress, seperti itu. Kedua, sekarang tahap servis, ya. Setelah struktur difungsikan disebut tahap servis atau tahap layan dari beton prategang. Pada tahap ini beban luar seperti live load, angin, gempa, dan lain-lain mulai bekerja, ya. Analisa kehilangan gaya prategang harus sudah dilakukan. Nah, ini. Halo? 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 Iya, Pak. Sudah diberikan ini, masalah kehilangan prategang sudah dapat dari Bu Cinta? Sudah, Pak. Oh, sudah juga, ya? Oke. Jadi saya cuma mereview berarti ini, ya. Kemudian, pada setiap tahap pembebanan harus selalu dianalisis terhadap kekuatan, daya layan, defleksi. Defleksi sudah? Defleksi sudah diberikan? Halo? Belum, Pak. Belum, ya. Defleksi. Kemudian retak dan chamber, ya, terhadap nilai batas izin. Ya, ini ada batas-batasnya. Boleh ada chamber, tetapi tidak boleh melebihi. Lendutan juga gitu boleh, tetapi tidak boleh besar, ya. Kemudian analisa tegangan dilakukan dengan pendekatan kombinasi beban, konsep couple internal, internal couple konsep, atau metode beban imbang. Nah, ini dasar-dasar, ya, prinsip dasar pre-test. Masih ingat, ya, ada beban imbang itu, load balance method itu, masih ingat, ya? Kan sudah diberikan dong sama Bu Cinta. Halo? Halo? Prinsip dasar beton pre-stress
Sudah dong? Sudah, Pak. Nah, ini kan ada tuh yang beban imbang ya. Seperti yang telah dibahas pada kuliah sebelumnya. Ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan silakan. Nanti akan saya berikan materi lain ya, sedikit lagi tambahan. Halo, Iya, Pak. silakan bertanya dulu. Dari apa yang saya sampaikan lagi tadi itu, apakah benar-benar dapat mereview atau justru malah menjadi blunder? Halo, halo, Iya, Pak. bisa memperjelas pemahaman selama ini apa malah menjadi blunder? Kan itu pertanyaannya. Kalau saya mungkin kurang apa ya istilahnya, kurang kompeten ya, kurang kompeten dalam memberikan apa namanya penjelasan, mungkin malah jadi blunder. Kalau mungkin malah ini, harapan saya sih menjadi pencerahan gitu. Gimana? Cukup jelas, Pak. Sama kayak yang materinya Bu Cinta. Ya. Sudah ada yang ditanyakan? Permisi, Pak. Halo. Saya ingin bertanya mengenai presensi. Mengenai? Presensi absensi, Pak. Iya, untuk iya, mahasiswa. Gimana? Dari Pak Brian, untuk setelah UTS yang dapat presensi hanya dosen gitu, Pak. Keterangannya dari Pak Brian seperti ini. Bagaimana? Setelah UTS? Setelah UTS tidak perlu lagi mengirim absen, karena yang bisa edit absen hanya dosen pengampu. Yang bisa mengabsen dosen pengampu? Iya, benar, Pak. Yang gitu bisa ya? edit absen hanya dosen pengampu. Kok aneh ya? Aneh, mahasiswa kan juga perlu absen. Ya, coba nanti saya tanyakan ke Pak Brian ya, ceritanya bagaimana kok seperti itu ya. Baik, Tapi Pak. sekarang Mungkin sementara absen aja daripada nanti masalah ya. Sekarang baik, absen Pak. dulu aja. Ya. Baik, Pak. Mungkin yang dimaksud oleh Ya. Pak Brian yang dapat mengedit presensi tersebut. Jadi mahasiswa tetap bisa absensi, namun yang bisa editnya dosen pengampu. Mungkin seperti itu, Pak. Oh gitu. Iya. Ya nanti Cak, Baik, Pak. coba konfirmasi dengan Pak Brian ya. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Tetap absen dulu ya, jangan sampai nanti ke absen jadi masalah nanti ya. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk sama-sama ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya coba materi lain tambahan sedikit ya. Apakah ini juga sudah diberikan sama Bu Cinta? Saya juga, iya. Tegangan-tegangan dalam tendon ya. Atau mungkin saya lebih
Halo, kelihatan ya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Nih ya, dengan dalam tendon, kita lihat ya, seperti prinsip dasar, ini kan yang pertama, yang prinsip 1, yang kedua ya. Prinsip 1, yang nomor 2, ya betul ya? Halo? Yang diberikan Bu Cinta ya? Sudah, Pak. Nah, ya. Prinsip 1, yang kedua ya. Ya, Pak. Jadi tendon itu tidak berimpit dengan CGC. CGS tidak berimpit dengan CGC. Jadi garis gaya prategang itu mempunyai eksentrisitas E terhadap CGC. Jadi pusatnya berat beton ya. Seperti ini. Nah, dari deformasi itu kita dari gaya pre-stress itu akan terjadi lentur ke atas ya. Lentur ke atas, maka timbul, ini sudah diberikan sama Bu Cinta. Halo? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Dengan dalam tendon sudah juga ya. Sudah, Pak. Kira-kira nanti yang belum apa ya yang bisa saya berikan? Yang belum apa ya? Tapi apa ya, nanti saya inikan lagi ya. Ini adalah garis pusat balok ya. Ini ketika masih lurus, ini sudah melengkung ya, karena ada gaya pre-stress ya. Nah, di mana momen itu adalah gaya prategang kalikan eksentrisitas E ini ya, ke atas. Sehingga menimbulkan setelah saya tarik garis singgung dari tumpuan kiri dan kanan, timbul θP ya. Reaksi akibat momen gaya prategang F itu adalah θP sama dengan luas diagram momen lentur dibagi dengan kekakuan lentur. Ya. Kalau kemarin masih saya ngajar mekanika statis tak tentu, ini juga sudah saya berikan ini di awal-awal ya, masalah elastisitasnya. Sehingga luas diagram momen lentur adalah F kali E kali L. Ya, jadi F kali E itu adalah momennya, kali L-nya itu adalah merupakan luas bebannya di pendekatan ya, dibagi dengan 2 EI, kekuatan lenturnya. Seperti itu. Sehingga bila balok memikul beban merataki sekarang ya, ini ada akibat beban gravitasi ya, timbul momen 1/8 GL kuadrat. Timbul juga sudut rotasi di kiri itu karena ini adalah beban merata simetris, dan ini gaya pre-stress-nya persis bekerja berimpit dengan CGC ya. CGS berimpit dengan CGC ya. Timbul sudut rotasi di tumpuan kiri dan kanan sebesar θ1. Sehingga θ1 adalah seperti tadi luas bidang momennya ya, setengah dikalikan 2/3 L kali 1/8 GL kuadrat dibagi dengan EI. Sehingga timbul QL pangkat 3 dibagi dengan 24 EI. Ini sudut rotasi waktu kita belajar mekanika bahan ini juga saya berikan. Ketika masih saya ya, sekarang kan sudah Bu Cinta dengan siapa ya? Mekban yang baru. Tapi kan yang waktu kalian ini kan masih saya dok kemarin ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini kan sudah saya ajarkan juga. Jadi pelajaran-pelajaran dasar, makanya kenapa ada prasyarat gitu loh. Karena kita pakai lagi di atas gitu. Ya. Makanya kalau masalah mata kuliah struktur, mekanikanya harus lulus dulu baru bisa kan gitu. Karena ini kita kembali lagi menggunakan rumus-rumus yang di bawahnya. Ini kan rumusnya Mekban ini, ya. Lanjut.
Bila rotasi akibat beban-beban lebih besar akibat gaya pratekan, maka rotasi total bersih itu adalah theta sama dengan tadi yang ke atas itu, yang ke bawah ini akibat gravitasi, ya, yang theta P ini adalah akibat dari pre-stress. Ya. Ini harus dikurangkan. Kemudian berikutnya peningkatan tegangan karena pembebanan. Balok berdeformasi akibat beban. Ya, ini dia lengkung ya, ini bias ya istilahnya. Ini bahasa matematiknya ini kan bias ini. Bias itu artinya itu potongan bagian kecil, Nah, ini. Nah, sumbu longitudinal ini setelah melentur seperti ini, waktu masih lurus ini ya. Balok itu ketika masih lurus seperti ini ya, ketika ada beban gravitasi dia lentur seperti ini, sumbunya juga melentur, tetapi di tumpuan dia masih tetap sumbunya ada berimpit ya. Nih, kemudian ini ada tendon ya. Terus ini ada sudut theta rotasi balok ya, ini juga gitu theta seperti ini. Dari skema deformasi balok, maka total perpanjangan tendon atau kabel itu adalah 2 kali E kali theta. Strain di dalam atau regangan ya, strain di dalam kabel itu adalah 2 kali E kali theta dibagi dengan L. Panjangnya itu. Jadi peningkatan tegangan yang terjadi itu sama dengan modulus elastisitas bajanya. Baja tentu baja mutu tinggi ini ya. Jadi FPY kalau di dalam beton pre-stress itu bukan FY ya. FPY itu lebih besar sama dengan 1000 ya. Dia harus di atas 1000 ya. Kalikan 2E kalikan theta ya, dibagi dengan L. Jadi, seperti itu. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Halo? Halo? Iya, Pak. Silakan kalau ada yang bertanya. Nanti saya dapat apa ya sisanya ya yang belum dikerjakan. Mungkin masalah ini ya. Masalah geser. Masalah angker. Sudah ya? Angker sudah? Halo? Halo? Kemarin yang terakhir tuh Belum, Pak. kehilangan. Yang terakhir apa? Kehilangan gaya prategang, Pak. Kehilangan gaya prategang. Kehilangan sesaat, kehilangan jangka panjang, sudah? Halo? Halo? Iya, Pak. Kehilangan sesaat, kehilangan jangka panjang, sudah lengkap semua? Belum, Pak. Cuman kehilangan gaya prategang aja. Belum. Oh, gitu. Ya, dan nanti saya lebih detail mungkin nanti jelasin ya. Saya akan lebih detail. Terus defleksi juga belum ya? Defleksi belum ya? Belum, Pak. Terus mungkin itu tadi apa gaya geser belum ya? Belum, Pak. Kayak geser sama torsi belum, Pak. Ya, tuh. Kalau torsi mungkin di pre-stress tidak ada. Yang ada itu geser, ya. Geser akibat gaya lintang. Tuh. Ya. Oke, nanti apalagi nanti kita sambil berjalan ya. Yang jelas itu. Jadi nanti saya defleksi, kemudian kehilangan gaya prategang mungkin akan saya review. Karena itu ada kehilangan jangka pendek atau sesaat, ada yang jangka panjang. Itu harus nanti dijumlahkan totalnya berapa itu. Kehilangan itu tidak boleh lebih dari 20%. Sudah ya, itu persyaratan itu sudah dikasih sama Bu Cinta. Halo? Persyaratan maksimum kehilangan itu sudah diberi ya. Itu nanti tidak boleh lebih dari 20%. Ya.
Sebentar ya, kita lihat lagi. Apa ya? Coba saya berikan ini ya. Video dari ini ya. Video dari pre-stress yang saya katakan ada tinjauan ke pabrik di Bandung. Bisa lihat ya? Bisa. Itu saya dengan Pak Iwan dengan ini. Nah, ini mesin yang dipakai ecor ya. Jadi ini di dalamnya ada Masterton di dalamnya ya. Ini ada pipa-pipa rongga ya, untuk mengurangi beratnya plat, itu ada rongga-rongganya. Nah, yang sebelah kiri kelihatan itu stren-strennya ya, yang belum dicor, tapi sudah di pre-stress. Nah, ini sudah di stressing, sudah di stressing. Ini pengisian ini ya, itu isi betonnya. Nah, ini tadi yang saya katakan, ini adalah pipa untuk melubangi ya, ada lubang-lubang di dalam plat itu untuk mengurangi beratnya plat. Ini kelihatan strennya ya. Nah, ini.
panjangnya 60 meter ya. Panjangnya plat ini nanti dipotong-potong. Jadi rataan trowelnya itu sudah otomatis ya. Otomatis diratakan sama trowel mesin ini. Ini ada kuas untuk ini ya. Nah, untuk menghaluskan ininya supaya seratnya itu bisa satu arah ya. Kalau di bahasanya plesteran disebut acian ya. Itu kuas untuk aci. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Mbak. Kalau nggak ada, sampai di sini dulu ya. Sampai minggu depan ya. Halo? Iya, Pak. Sampai minggu depan. Ya, mudah-mudahan. Ini masih puasa, minggu depan masih puasa ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Selamat siang. Selamat berpuasa. Ya. Saya langsung, Terima kasih, Pak. ya, saya langsung live ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.